Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat sahabat. Kita bersama lagi di Saung Santri Inayatullah dalam suluk motivasi. Terus semangat dan jangan pernah menyerah. Sahabat, apakah yang akan kalian lakukan bila kalian dianiaya, dizalimi? Sebagian besar dari kita pasti akan membalasnya. Kenapa? Karena kita merasa mempunyai harga diri dan juga mempunyai kehormatan. Tetapi, akhlak yang baik tidaklah seperti itu. Saat kita dianiaya, saat kita dizalimi, kita tidak boleh membalasnya. Kita harus diam. Bahkan kepada orang yang telah menganiaya kita dan juga menzalimi kita. Begitulah teladan yang dicontohkan oleh seseorang yang agung dan juga mulia, yaitu Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Sahabat, banyak sekali penganiayaan yang telah dirasakan oleh Rasulullah SAW. Setelah beliau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan kabar secara terang-terangan kepada kaumnya, Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Hijr ayat 94. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fasda' bima tu'maru wa'arid anil musyrikin. Artinya, maka sampaikanlah Muhammad apa-apa yang telah diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Setelah selama 3 tahun Rasulullah SAW berdakwah secara sembunyi-sembunyi, maka Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk berdakwah secara terang-terangan. Dari semenjak disitulah penganiayaan kepada Rasulullah dan juga para sahabat mulai bermunculan. Rasulullah dilempari tanah, kemudian dilempari juga kotoran unta oleh kaum Quraisy. Kemudian juga mereka para kafir Quraisy berkata mengejek Rasulullah dengan sebutan Muzamam, yaitu orang yang tercela. Muzamam telah pergi, Muzamam telah datang. Padahal nama beliau adalah Muhammad yang terpuji. Kemudian ada juga Uqbah bin Abi Mu'id yang menghampiri Rasulullah SAW ketika Rasulullah sedang sholat. Beliau membuka sorbannya lalu melilitkan sorbannya tersebut ke leher Rasulullah. Seketika Rasulullah langsung terjatuh dan tertumpu pada kedua lututnya. Sahabat, setelah banyaknya penganiayaan tersebut, apakah yang dilakukan Rasulullah? Apakah Rasulullah membalasnya? Tidak sama sekali. Sahabat, bukan hanya Rasulullah SAW yang dianiaya oleh para kafir Quraisy, tetapi juga para sahabat yang telah beriman dan mengikuti Rasulullah SAW. Ada yang mati, ada yang kehilangan penglihatannya akibat penganiayaan di kota Mekah tersebut. Tetapi itu tidak menyurutkan iman mereka, malah mereka semakin kuat. Contohnya adalah Abu Jahal yang telah menganiaya keluarga Yasir. Ibu Yasir yaitu Sumayyah yang sudah berusia lanjut, yang sudah berusia 60 tahun, tetapi memiliki tekad yang kuat dan juga beriman. Saat itu Sumayyah, ibu Yasir berkata Ahad, Ahad. Dan Abu Jahal pun murka lalu mengambil tombaknya dan menikam Sumayyah ibu Yasir. Dan Sumayyah tetap berkata Ahad, Ahad. Dan akhirnya Sumayyah pun meninggal. Tidak hanya ibu Yasir tetapi juga suaminya dan juga anak perempuannya yang akhirnya pun mereka meninggal. Ketika Rasulullah lewat di hadapannya, Rasulullah berkata, bersabarlah, wahai keluarga Yasir, sesungguhnya kalian berada di surga. Kemudian ada juga Kabab bin Al-Arad
yang disiksa oleh para kafir Quraisy dengan menaruh badannya tanpa busana di atas bara, sampai bara tersebut mati akibat lemaknya. Astagfirullahaladzim. Betapa kita tidak merasakan aniaya yang sebegitunya dari orang lain. Sahabat, para kafir Quraisy melihat bahwa siksaan yang mereka lakukan kepada orang-orang beriman, kepada Rasulullah dan juga para sahabatnya, tidak malah membuat mereka putus asa, tetapi malah mereka membuat semakin kuat dan tambah beriman. Dan akhirnya mereka bernegosiasi kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka berkata, "Wahai Muhammad, jika engkau menginginkan kerajaan, kami akan mengangkat engkau sebagai raja. Jika engkau menginginkan harta, maka akan kami berikan apa yang engkau mau. Jika engkau menginginkan wanita, maka kami akan memberikan apa yang engkau inginkan." Apa jawaban Nabi Muhammad SAW? Beliau menjawabnya dengan sangat tenang dan juga penuh hikmah. "Sudah selesai, wahai Abu Walid?" "Ya," jawabnya. Kemudian Rasulullah SAW membaca surat Al-Fussilat dan sampai kepada ayat yang berbunyi, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa in a'radu faqul anzartukum sha'iqatan mithla sha'iqati 'adi was-samud." Shadaqallahul azim. Jika mereka berpaling, katakanlah, "Bukankah aku sudah mengingatkan kalian dengan petir, seperti petir kepada kaum Ad dan juga kepada kaum Samud?" Al-Quran Surat Al-Fussilat ayat 13. Abu Walid pun tidak kuasa mendengar itu, lalu menutup mulut Rasulullah SAW. Cukup, karena hatinya telah tersentuh. Sahabat, semoga kita semua terus melakukan perbaikan, terus berakhlak baik, dan jangan menyerah walaupun terkadang kita gagal oleh ego kita sendiri, tapi kita tetap harus bangkit dan terus berusaha kembali. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.